Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna daraman. Piye kabare Mas? Apik to? Yo opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton videonya di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. The Gabut Official tidak ada apa-apanya tanpa support Anda. Tetap dukung Tutor Gabut Official agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke kawan-kawan, ngopi dulu. Bismillah. Ini cuacanya posisi mendung, tapi tidak semendung hati kita. Karena apa yang kita dukung menang kawan. Di pemilu kemarin. Tapi di sini kita tidak membicarakan masalah pemilu, kita balik lagi pembahasan tentang mereaksi video dari Malaysia yang membicarakan tentang bahasa jiwa bangsa. Judulnya top loh, keren, bahasa jiwa bangsa. Simposium ini atau seminar ini diadakan Februari 2024 kemarin. Bukan kemarin, kan bulan Februari juga, masih Februari lah, pokoknya baru lah. Kita simak dulu videonya. Ini saya ambil dari Atanua Media. Teman-teman kalau pengen mengunjungi dia untuk mempertimbangkan subscribe ke channel beliau silahkan. Kita simak dulu video dari Atanua Media, baru nanti kita reaksi lagi. Teman-teman jangan kemana-mana, simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kami mereaksi sebuah video dari negara tetangga yang mana membedah tentang bahasa jiwa bangsa di awal bulan Februari 2024. Dan di Sungai Petani itu saya jumpa banyak nama-nama bukan Melayu terpampang. Kenapa tidak ada satu pihak, saya tak tahu pihak mana yang perlu ditanggungjawabkan, memperbetulkan bahasa-bahasa ini dan membetulkan nama-nama ini yang akan mengkucar-kacirkan, memporak-porandakan, merojak, persemborkan sehingga hilang identiti Melayu di Malaysia. Seolah-olah kita melalui tempat yang ini bukan di Malaysia. Antara kritikannya yang agak pedas ialah Dewan Bahasa tak boleh mengejar perkembangan bahasa. Ini perkataan dia ni ya, bukan saya tafsirkan. Dewan Bahasa tak boleh mengejar perkembangan bahasa. Kecenderungan Dewan Bahasa ialah mengongkong bahasa. Dewan Bahasa sekarang ni asyik mengatakan ini menyalahi bahasa, ini menyalahi tata bahasa. Kau nak salahkan orang bercakap. Ini ayat dia ni, bukan saya ni ya. Bahasa Indonesia bagus. Sebab itu bahasa Indonesia cepat berkembang. Bahasa Melayu ni mati sekarang. Dalam kubur lah. Orang tak pakai lagi bahasa Melayu. Aduh, handphone. Kita pakai aje lah handphone. Apa salahnya? Kenapa ganti dengan telefon bimbit? 5 suku kata, sedangkan handphone 2 suku kata. Dewan Bahasa perlu berhenti mencipta istilah. Ini arahan ni betul. Kita dipaksa. Bila tidak buat apa yang ditulis dalam kamus, kita dikatakan salah. Kamus Dewan tu update sekali dalam berapa tahun. Kalau sekali pun tak boleh sebab bahasa berkembang setiap hari. Ini antaranya.
Ya, diketahui eksistensi bahasa kenegaraan di negara tetangga mengalami kondisi yang tidak jelas atau berada pada kondisi anomali bahasa. Sejak dulu berbagai acara digelar dengan pembahasan tentang eksistensi bahasa kenegaraan. Namun hingga di awal tahun 2024, kondisi kebahasaan makin carut marut. Kata tentang apa yang diujarkan oleh beliau, beliau pakar bahasa tu, beliau kata sebab bahasa Melayu ni sekarang mati, jadi mati. Jadi saya nak tahu kuburnya di mana. Sebab kalau sudah mati, saya sendiri takkan buat PhD dalam pengajian bahasa Melayu kontemporari. Pengajian pertama saya sampai ijazah lanjutan saya sampai PhD, saya buat dalam pengajian bahasa Melayu. Kalau dikatakan bahasa Melayu itu sudah mati, saya takkan buat. Jadi saya memang mengajukan soalan ini kepada pakar bahasa tersebut. Saya nak lihat sendiri di mana kuburnya kalau dikatakan sudah mati. Sebab menurut mantan Perdana Menteri kita, Encik Datuk Seri Ismail Sabri, pernah mengatakan bahawa bahasa Melayu berada dalam lingkungan 10 bahasa popular di dunia. Yang ini mengikut Astro Awani yang dikeluarkan oleh 28 November 2021. Jadi yang ni jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu kita tidak mati. Dan kita tentang menunjukkan bahasa Melayu juga pernah dikeluarkan dalam sumber berita Mediacorp Singapura yang mengatakan bahawa bahasa Melayu menduduki tangga ke-6 dengan lebih 280 juta penutur di dunia meliputi Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, sebahagian penduduk Thailand dan Filipina. Kemudian menurut kajian, disebabkan saya seorang doktor jadi kena ikut kajian, Ilma Wani Osman dalam jurnalnya, jurnal pun saya bawa, tak tipu. Okey, yang di jurnalnya, dalam jurnalnya beliau mengatakan bahawa bahasa Melayu di dunia mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa utama di dunia. Jadi perkara ini jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu kita tidak mati. Okay. Mungkin masyarakat anggap bahasa Melayu sudah mati, jadi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Pada pandangan saya, masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris ni tujuan utama mereka hanya untuk menunjukkan status mereka. Saya sebagai orang India, berbangsa India, beragama Hindu, saya bangga dengan bahasa Melayu. Pemberitaan saya mengajar bahasa Melayu, yang ini tahun ke-22 saya mengajar bahasa Melayu di peringkat SPM, dan saya juga merupakan antara pemeriksa berbangsa India yang memeriksa tentang bahasa Melayu SPM. Jadi saya tak malu, saya tak rasa kekeh dengan penggunaan bahasa Melayu. Di sekolah, pelajar-pelajar India akan bercakap dengan saya dengan menggunakan bahasa Melayu, dengan menggunakan bahasa Tamil. Tapi saya akan balas dengan bahasa Melayu. Saya tak akan layan mereka dengan bahasa Tamil. Itu satu cara mereka belajar bahasa Melayu pada pandangan saya. Jadi saya rasa boleh kata tuhmahan yang dikeluarkan oleh pakar bahasa itu sangat tidak tepat. Ya, sebagaimana yang kami katakan di atas tadi, bahwa eksistensi bahasa kenegaraan di negara tetangga mengalami kondisi yang tidak jelas. Namun dalam menunjukkan eksistensi bahasa Melayu, maka konsep generalisir digunakan sebagaimana yang diungkapkan pada video tadi, bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah penuturnya sebanyak 280 juta, yang mana sumbernya berasal dari salah satu channel berita. Sehingga konsep generalisir masih digunakan pada tahun 2024, yaitu mengakumulasikan jumlah penutur bahasa Melayu dengan penutur bahasa Indonesia sebagai penduduk dan penutur terbanyak. Sedangkan jumlah penduduknya sendiri 30-an juta. Itu pun tidak semua rakyat di negara tetangga bisa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan. Dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, namun bahasanya belum mampu dimartabatkan oleh rakyatnya sendiri. Campur aduk bahasa menjadikan Malaysia kehilangan identitas kebahasaan. Jika di negara lain kita mungkin jarang mendengar orang berkomunikasi dengan bahasa campuran, misalnya bahasa Cina dicampur bahasa Inggris, ataupun orang Inggris mencampur adukan bahasa Inggris dengan bahasa Melayu.
Ataupun juga orang Arab mencampur adukan bahasa Arab dengan bahasa Jepang. Yang ada hanya penggunaan istilah-istilah yang telah dibakukan, bukan dalam berkomunikasi pada suatu kalimat, sehingga menjadikannya bahasa gado-gado. Ya, bahasa itu adalah identitas suatu bangsa, dan ketika telah ditetapkan secara konstitusi, maka ia menjadi jiwa dari sebuah bangsa dan negara. Baik, sudah kita saksikan videonya. Kita akan menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama, judulnya kan keren, bahasa jiwa bangsa. Tetapi begitu ada yang menanyakan, istilahnya bahasa Indonesia itu bagus, bahasa Melayu itu mati. Dia menanyakan, kalau sudah mati di mana kuburnya, kan gitu toh. Ini kiasan kawan, entah ibu ini mengerti atau tidak. Yang jelas cukup lucu. Kalau sudah mati di mana kuburnya? Kalau menurut saya, hemat saya, kalau ditanya di mana kuburnya, saya tunjukin Bu ya. Kubur bahasa Melayu itu ada di hati kalian masing-masing. Rakyat Malaysia, para pembesar Malaysia dan profesor-profesor. Kuburannya ada di hati kalian masing-masing, kan begitu toh. Dia menanyakan kalau sudah mati di mana kuburnya. Ini kan kiasan saja toh. Saya rasa kalaupun tidak saya jelaskan kemungkinan tahu, tapi akan saya jelaskan. Maksudnya kan begini toh. Maksudnya sudah mati itu berarti bahasa Melayu itu sudah tidak banyak yang menggunakan di Malaysia. Begitu maksudnya Bu. Bukannya mati di mana kuburnya. Terus kemudian kita akan menyoroti seperti yang diungkapkan apa tadi Bang Atanua ya. Dia juga menyoroti tentang referensi dari Bu yang mengatakan bahwa bahasa Melayu itu digunakan, dituturkan oleh 270 juta. Berdasarkan jurnal di Singapura, kan begitu toh, nomor 6 dunia atau apa tadi. Berarti di sini sedangkan penduduk Malaysia sendiri yang etnis Melayu yang menggunakan bahasa Melayu tentu tidak ada segitu. Karena penduduk Malaysia kan cuma 30 juta, itu juga tidak semua bisa. Kemudian kalau ditotalkan dengan orang Melayu yang ada di Indonesia, yang di pesisir Sumatera ya, tempat saya juga tinggal ini, di Belitung Timur, kalaupun dijumlahkan mungkin juga tidak sampai 270 juta. Dengan demikian yang disebut 270 juta itu adalah seperti yang Bang Atanua bilang ya, itu penutur bahasa Indonesia dimasukkan jumlahnya, kan begitu. Jadi sampai saat ini pun setelah bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa resmi official UNESCO, mereka masih menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu, kan begitu toh. Sampai sekarang pun masih seperti itu, karena kan tadi diungkapkan 270 juta penutur, kan begitu. Dari ibu yang ditanyakan, yang menanyakan kalau sudah mati di mana kuburnya, itu kawan-kawan ya. Jadi ya kita tersenyum saja. Di mana kuburnya berarti di hati kalian, di hati orang-orang Malaysia itu. Bagaimana kalian masih menggunakan nggak bahasa Melayu sebagai bahasa sehari-hari? Kalau bahasa Melayu yang di kami, yang di Indonesia, kayak tempat saya sekarang nih di Belitung, Bangka itu kan tetap menggunakan bahasa Melayu. Sampai kapanpun ya itu, nggak bakalan hilang karena emang di sini dari dulu bahasanya begitu itu. Sedangkan kami disatukan oleh bahasa Indonesia dengan seluruh suku yang ada di Indonesia, kan gitu. Makanya disebutnya bahasa jiwa bangsa. Judulnya keren kawan. Bahasa Indonesia sudah dari dulu. Dan bukan jiwa bangsa sudah dari dulu 1928. Tapi dia masih menyinggung-nyinggung penutur bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa Melayu. Karena 270 juta tadi penduduk dia tidak ada segitu. Sampai kapanpun kalau dia masih mengatakan seperti itu, propaganda masih seperti itu, ya kita lawan gitu. Kita lawan terus kan gitu toh. Kita jelaskan terus. Masalah dia ngerti atau enggak gak urusan Cak. Oke, cukup sekian ya reaksi dari Bang Gabut. Bahasa Melayu sudah mati, tunjukkan di mana kuburnya. Oke, cukup sekian. Ada salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.